aku sakjane salat apa mek ben diwang-wong itu kan merupakan sebuah hal yang perlu ada pemikiran yang kita harus mengerti. Padahal itu Imam Ghazali itu membuat fase-fase tertentu untuk mencapai sebuah tingkatan yang disebut dengan ibadah itu. Jadi yang pertama Imam Ghazali itu memberikan garis bahwa ketika seseorang beribadah itu pertama yang harus dipersiapkan adalah ilmu wal ma'rifat. Itu pertama-tama yang harus diketahui oleh orang yang akan masuk dalam dunia ibadah. Itu harus cukup ilmu, harus cukup dengan kemakrifatan itu. Ya oke, wong ibadah kuwi sing disembah itu pangeran kan ya oke. Nggih. Itu loh. Jadi konsep ilmu dan makrifat kan harus jelas. Wis ngilmune ngibadah kuwi benar, misalkan kita mau sholat, ngilmune sholat jelas. Terus karena sholat itu merupakan sebuah ibadah, maka siapa yang disembah dia juga sudah jelas. Nah, baru silahkan melaksanakan ibadah sesuai dengan keilmuan yang ada. Ibadah sholat, carane sholat ngerti, syariate niku. ya jelas. Terus siapa yang disembah, ilmu yang berkaitan terkait dengan urusan ibadah, tata cara maksudnya. Nanti masuk dalam ranah fikih. Ya kan nanti dibuatkan fund sendiri namanya fikih. Ini mengatur terkait urusan tata cara ibadah. Terus tata cara bagaimana kita harus tahu siapa yang disembah terkait dengan ketuhanan itu, maka ada fund kitab sendiri namanya bab membahas tentang uluhiyah, tentang ketuhanan yang disebut dengan kitab tauhid gitu. Jadi setelah itu ibadah itu kan masih ada sebuah apa ya, tata krama, adab di dalam kita menyembah. Jadi kan misalnya ya salat iki cara ora keton ngono kan yo mangga sah-sahe ya. Yo duduk ngaurat. Nggih. Cara salat iki kaosan. Nggih. Ngono kan yo ora ngaruh yo. Yo. Nggih. Tapi secara tata krama terus cara salat iki ora usah dadan nang masjid tapi nang omah ngono kan yo. Nggih. Sah-sah mawon. Oh iya. Nanti ada yang menjelaskan lagi terkait dengan masalah adab tentang beribadah itu, nanti masuk pada fan tasawuf. Boleh dibareng nih mulai koplak. Ngono lho. Nggih. Maka dari itu kita itu harus apa ya? Mengkotak dulu, nanti kita itu membahas dari sisi apa. Apakah kita masuk dalam ranah siapa yang disembah? Tak pikir kemarifatan seseorang itu kita sudah bisa dikatakan kita itu sudah tahu, karena kita sudah tidak hidup di zaman jahiliyah. Kabeh wong jane salat iki kok sembah sapa? Sembah ya Gusti Allah. Jawabannya kan sudah seperti itu. Umum lah, sama. Ya. Dengan konsep yang sederhana itu berarti seseorang sudah memiliki kemarifatan. Dia sudah marifat dengan Tuhannya, dia sudah marifat. Ngeroh kan. Apa sih ngecat Lombok. Ya wis. Sederhana toh. Ora usah dijero-jerone koplak. Iya toh. Sementara seperti itu kan cukup. Oh berarti saya itu beribadah yang disembah adalah Allah.
Lah Gusti Allah sing ndi yo? Gusti Allah sing kae sing gawe aku. Itu kan merupakan sebuah hal yang sudah cukup untuk ranah ibadah itu. Itu fase pertama Imam Ghazali menggarisbawahi bahwa seseorang itu ketika beribadah harus mengerti tentang ilmunya beribadah dari sisi syariatnya tadi, kemudian masuk di ranah siapa yang disembah. Maka dari itu fase pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan ibadah yaitu harus memiliki ilmu dan ma'rifat. Beres toh. Lah kuwi sing mesti ki dadi pitakon menawi kan ngene. Lah yo aku wis ibadah ngono iso kowe ditampa. Kan wis perkara meneh. Aku sono udah coba tak cedhuk ada bathuk gosok bathuk ora ditampa. Bah ngono diwibe kok. Kan padha. Kadung iku pitik akeh baru kena lockdown ra payu ya sama. Kena download. Bakno wong olahraga. Lah kan demikian. Kok kadung ngono bono ra bati kan. Sakjane umpami ngaten. Berarti kan perlu proses, maksud saya perlu proses bagaimana konsep ibadah kita itu benar-benar sebuah ibadah yang akhirnya ibadah kita itu bisa diterima oleh yang kita sembah itu. Kan ngono. Pikiran itu kan ngono toh. Kudune. Aku ingin pitik bare enek juragan sing gelem nampa apa ora. Sing nuku kok ora. Enek sing nuku apa ora, lek nuku larang apa ora, terus menyebabkan saya bisa bati napa mboten. Ngono toh? Nggih. Pertanyaanmu sirmu ngono to sirmu. Aku balik. Lha ampun saged ngono ne pripun? Lah kuwi maka masuk pada fase yang kedua. Nah, nanti harus dibahas satu-satu itu. Fase yang kedua itu kita harus melihat diri kita. Ini penah ngomong ini lah. Ngarep sowan Pak Camat kuwi mulai ke sawah sik blok tok-tok no blok kon mulai kon aduse. Nggih. Kaya ngono rene lho kan mesti ngono lho. Melepaskan diri. Terus macak wis ben ngono nggawe sepatu lho sowan Pak Camat. Sowan Pak Camat kon aduse ngono sowan pangeran ora. Sementara pangeran adalah Nah, maka masuklah pada fase yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan aqobatut taubat. Fase yang disebut taubat itu. Piye? Gini Gus. Ini ada kalanya kan gini tuh Gus. Saya pernah mendengar ada yang bertanya kan, ketika saya mengucapkan syahadat ya Gus, dengan arti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sedangkan dalam tingkat Imam Ghazali ini kula pernah membaca sekilas itu ada, kita pernah kamu melihat Allah atau pernah kamu bersama Kanjeng Nabi, sedangkan kita kan tidak pernah melihat, kok berani bersaksi bahwasanya berarti adewe iki saksi palsu ngoten Gus. Ada saya mendengar seperti itu dan membaca sekilas, mungkin saya pemahaman saya seperti itu. Terus untuk supaya saya itu yakin walaupun saya tidak melihat, walaupun saya tidak bersama Kanjeng Nabi, tapi saya meyakinkan untuk diri saya tetap bagaimanapun ketika kita berhubungan ke atas itu kan penuh dengan keyakinan terusnya. Seneni ngomong-ngomong. Jane awakmu marahi gini. Memaknai melihat itu harus dengan mata kepala itu yang jadi salah ya. salahnya di pertanyaan Ayo, malahan. Apa ndelok iku kudu nganggo mata? Piye? Kadang-kadang ada justru melihat itu tidak dengan menggunakan mata. Mata diremne malah gendang. Oh nggih, nggih. Piye?
Nggih. Nah ketika jenengan itu diomongi bahwa kita itu memiliki Tuhan, loh, terus kemudian kaya ngopo? Nah ketika ngomongnya kaya ngopo itu terus awakmu membayangkan harus dengan melihat dengan mata telanjang, yo kacau. Semuanya pasti akan kacau. Melihatnya harus dengan menggunakan perasaan. Ini. Bahasa hati. Oh iya, jelas. Karena kadang-kadang sesuatu itu ada tapi tidak bisa dilihat. Ini misalnya mau tak kowaplok ngono lara ora. Loro. Percaya ora lara. Nggih. Enek lara enek. Rasa. Rupane apa ya? Delehno ning ngarep kotak apa bunder apa? Lah niku lek teng sidang kudu ngono ya susah lho. Nah, maka dari itu berarti kesimpulannya kita meyakini Adam ngomong ini kaya ngopo itu tidak harus dengan menggunakan mata telanjang. Bisa menggunakan perasaan, bisa menggunakan saiki ngene. Awakmu di tangga. Wes. Tetangga sampean itu setiap kali sampean itu repot lah katakan, selalu ada di samping jenengan dan membantu. Wis apapun jenengan jibek, jenengan kurang apa aja nih kena kuwi ora duwe penghasilan ODP kuwi tanggamu selalu moro. Kowe ora duwe duit idulnya iya. Ngene awakmu yakin ora lek tanggamu wong apik? Yakin. Yakin? Yakin. Apik cekelen kek nang ngarepku kotak apa bunder apa kanca. Wah palang abang. Piye? Nggih. Berarti apik itu kan ada. Nggih. Ya wis. Berarti Jadi melihat itu nggak harus Ayo jelas. harfiah mangga. Kayak piye lagune Pak Gus Dur kan piye kan? Tondo yen mang dununge ngrasa. Tondo yen. Lah itu. Lah apa awakmu ora krasa? Jajal ambek kamu iki dindek 2 menit ngono wis megap-megap. bablas. Jajal to. Wis jajal awakmu ora dikeki ngantuk ngono wis. Weh, Ora melek ngono ya. Setiap kali sampean itu butuh, kono selalu ngekei. Apa awakmu ora krasa? Lah ketika krasa lho, kok iya ya, aku pomone ngene gak iso ngantukno ya apa. Ngono lah. Moro-moro turu. Kok iso ora ngantuk teko. Ngono luwe. Ngono semet-semet iso ngentut kuwi cara buntet ngono ya apa. larang itu. Nah, maka dari itu kan ketika seseorang itu mampu melihat dengan rasa, Nggih. apakah belum cukup kita harus akhirnya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah itu. Masa ora cukup sih ngono. Masa awakmu wis genah tanggamu pendak kowe kena apa masalah selalu ada di sisimu, selalu berbuat baik padamu. Masa awakmu ora muni, saya bersaksi bahwa tetangga saya itu adalah orang baik. Sae ngono. Sae nuwun. Masa kesaksian ngono palsu rek? Oh. Masa kesaksian palsu? Gak lek aku ora. Cukup sederhana. Cukup sederhana. Kuwi ngomong Nah, ngel. itu lho. Kuwi kan wong ngel-ngel lho. Nah, Mungkin betul. awakmu anu gak awakmu rong tau roh bersaksi saksian palsu. Wah, iki perlu dimut wong kuwi. Dikaplok wong lho. Ben roh rasane. Jalan apa ya? Nggih. Kalau sampean memakai konsep melihat harus dengan melihat mata ya, dengan mata ya. Melihat dengan rasa, Nggih. melihat dengan perasaan. Makanya ketika konsep ketuhanan itu biasanya para ulama-ulama itu mengatakan melihat dengan basirah itu. Namanya basirah. Dengan menggunakan mata hati. Iya. Berarti gini Gus ya. Kita belajar makrifat iki apa kadang perlu kesasar juga gitu. Kira-kira ngene lho, Cak. Wong iki golek bener iki kudu kleru barang. Nah. Dirasa ngoten. Bersufi itu kadang harus kesasar.
salah karena nekat. Dirasa ngoten karena saya membaca dari banyak referensi niku kata-kata sufi-sufi niku kadang napa niku kasar se, kena hijab se, terus akhirnya dia menemukan ke dalam dirinya, bukan di luar dirinya. Ternyata begitu saya membaca, mempelajari mereka itu ternyata begitu. Nah makanya malah melihatnya para sufi itu sebenarnya juga tidak sama seperti halnya, ya sama seperti kita, maksudnya tidak dengan menggunakan mata telanjang itu. Konsep melihat Tuhan itu ora berarti Tuhan ini cangkruk terus bare dhewe nyawang ketok ngono ya ora Made. Nggih. Gini selama ini kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Wis penake omong rasamu ki ra dunung ngono lah wis enak. Wong kowe iki kepedesen ora rumangsa kepedesen wis cekake ngono lah. Ketika kita diberi rasa yang macam-macam itu, kita itu tidak merasa, enggak dunung rasane awake dhewe. Sehingga wujud keimanan kita menjadi yo malih tondo yen iman dununge ngrasa tondo yen iman kuwi mung ya rasane awake dhewe ra dunung ngene wae imane ya. Ketika imane ra dunung ya malah lek muni. Wong kowe ora tau roh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa tau roh? Lek gawe mataku urung tau roh ning rasaku wis ngono wae lek jawab. Yo. Nggih. Nang rasaku wis roh aku karo pangeran iki. Kae lho aku sampe lek wayah peteng ae arep madangi kowe. Bendina ben wulan kowe aku mbayar 50.000. Listrik Gratis aja. Mergo kena ODP kuwi malah gratis 3 bulan. Ya itu tadi kesini. Lha saiki loro benda iku biar koyo tan kae. Bang wetan. Ngono kuwi lho. Apa awakmu rasamu ora dunung? Nggih. Kuwi kontinu lho, kan. Kontinu. Bendina ya wis ngono kuwi penggayane. Mlaku terus. Mosok ngono ya mlaku dhewe ra ana sing nglakokne lah. Aku rasaku dunung kok. Ndelok gawe mata aku pancen ora. Lek ndelok ngangge rasa, aku wis krasa lek aku duwe pangeran. Mulane aku wani bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya aku wani. Kowe ngomong ngono kok wis tau roh. Urung tau roh lek gawe mata, lek gawe rasa aku wis. Lha opo kowe? Allahu Akbar. Untuk meyakinkan kita. Jadi gini Gus, Dunungne mau lho. Dunung. Kan enten kados jenengan bejani ngeten iki. Jadi ketika saya berasyhadu Allah bersyahadat, berarti saya mempunyai keyakinan penuh untuk jadi syahadat itu bukan cuma sekedar syahadat ngoten lho. Ya. Nggih. Ada makna terdalam di dalam Nah, syahadat maka dari itu ketika sebuah kemakrifatan itu muncul. Makrifat itu kan yang dimaksud makrifat itu bahwa kita yakin, kita tidak menjadi ateis lah. Nggih. Yang dimaksud Imam Ghazali itu bahwa ibadah itu harus disertai ilmu. Ilmu itu misal carane ibadah, karena sholat itu ada tata caranya. Setelah itu kita harus makrifat, harus tahu siapa yang disembah. Maksudnya makrifat di dalam hal ini adalah kita tidak masuk dalam ranah ateis. Itu dulu. Wis mbuh. Awake dhewe pokoke pangaruh mongso bahwa kita itu punya Tuhan. Wis. Tuhannya awake dhewe sapa ya Gusti Allah itu. Nah, sekarang ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah itu kan ranah yang lebih dalam lagi. Gitu. Untuk memaknai itu makna syahadah itu loh. Untuk memaknai makna yang lebih dalam lagi, terus malah kadang-kadang itu hanya sebatas pertanyaan apa ngetes ini. Oh, wani bersaksi ora enek pangeran sakjane bisa lho wis tau roh dhewe. Ini kan muhtamil ini.
Ijane wong ngetes ambigu ngono Iya. apa pancen wong Enggak roh. ya wong nggak ngerti. Lah, ketika ada pertanyaan seperti itu, jawab saja, wis, apa wis? Ning ora ngangge mataku, ngangge rasaku. Lha apa wis? Apa ndelok iku kudu ngangge mata. Ujine ndelok nggawe mata tempile ngono lho. Plowok, ngono beres. Lara ora? Lara jukun lara rupane kaya apa ndelok nggawe mata kena ora. Lek mung ndelok lara kan yo ngangge rasa ora ngangge mata. Selesai gitu. Bersaksi bahwa loro. Loro itu ada. Oh, ini malah ngono. tapi dia tidak terwujud. Lah, Dia ketika wujud. ketika dhek ketemu ngono. moto. Ketika dhek penggarap itu kan yo berarti dhek ora iso ndunungne rasa lara. Ya, alhamdulillah adewe roh sing roh. Mang enggak roh sing enggak roh. Enggak roh lek adewe enggak roh maune sak urunge. kan saya cuma maksudnya ini meyakinkan diri saya bahwa Lah iya, sahadat betul. itu ada makna terdalam di Betul. situ. Nggih, Betul. itulah. bukan cuma ucapan pantes lah sahadat nih. Oh. Nah, emang kesadaranku ya bahwa aku ki enggak ngerti. Sebelumnya aku enggak ngerti lah, aku enggak ngerti. Jadi selama ini nglakoni ya Yes, ngelakoni. rumoso bener malahan karena aku enggak ngerti lah, aku enggak ngerti, enggak sadar, enggak dunung. Karena di Ya. yang dikatakan Gus Billy tadi apa sholat itu ada tata cara dan ada bergandengan dengan makrifat. Berarti kan seiring sejalan tuh Gus niku. Lah iya, Nggih, harus niku. lah. Nggih. Wong sampean salat terus panggal muni Allahu Akbar ngono terus sampean sing kok sembah dudu Gusti Allah kan yo jenenge Mencuri sholatnya. bukan masalah mencuri salatnya. Pripun? Kan malih Hampa no. ya ora hampang kowe iki salat ki sirmu nyembah pangeran tapi sing kok sembah dudu pangeran kan lucu ngono maksud kula. Jadi ya jelas konsep ibadah dan konsep kemakrifatan itu harus sama. Yang namanya kita menghamba, ibadah itu kan menghamba. Penghambaan. Lah ketika sampean menghambakan diri ning ngene bos sing ra genah ya aneh ngono lho maksudku. Kowe nyambut gawe iki mbene kono bosmu sapa? Mbah. Berarti enggak ada kejelasan. Terus engko sing bayar awakmu sapa? Lah, sing bayar sapa iki aku? Nggih, leres niku. Sampeyan akan menghambakan diri kepada seseorang, arep nyambut gawe ning ngene seseorang, tapi sampean itu enggak tahu bosku sapa. Kadung krowong gosan engko bayaran apa ora? Lah bosmu sapa? Mbah. Aku melu sapa to jane iki?